Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Bek tengah kita pemain muda 21 tahun dengan tinggi 187 cm. Siapa lagi kalau bukan Justin Hubner yang dijuluki El Preman. Dan Justin ini sudah resmi mendapatkan klub baru. Pasti teman-teman juga sudah tahu ya. Sejak kemarin itu sudah beredar bahwa dia mendapatkan tempat di Fortuna Sittard. Ini klub yang menempati posisi ke-11 musim yang lalu ya. 2024-2025 di Eredivisie. Mereka mengemas kalau nggak salah 41 poin dalam 34 pertandingan di Eredivisie. Dan tetap bertahan di kasta teratas kompetisi Liga Belanda. Dan saya pikir ketika Justin Hubner tidak punya klub, dia keluar dari Wolves U21 dan banyak yang bertanya-tanya kemana dia akan berlabuh. Ya, bahkan santer dia bisa bermain di Liga 1 Indonesia yang sekarang menjadi Super League. Beberapa klub juga sudah beredar bahwa dia akan bermain di klub papan atas, tapi ternyata Justin tuh santai-santai saja dan dia yakin bahwa dia tidak akan bermain di Liga 1 atau Liga Super di Indonesia, dia tetap akan bermain di Eropa. Ya. Dan pasti sudah feeling kuat. Dan dia memang pantas untuk bisa ada di sana. Dan akhirnya memang dia kembali ke Belanda dan dia berada di Fortuna Sittard. Dan kalau bisa dikatakan di sini adalah suatu hal yang baik ya. Bagi khususnya pelatih kepala kita Patrick Kluivert yang sedang mempersiapkan tim tentunya untuk bisa menghadapi putaran keempat pra-Piala Dunia zona Asia di Arab Saudi, karena kita akan bertanding dengan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober, pertandingan pertama di grup B, sebelum kita akan lawan Irak 3 hari kemudian, tepatnya 11 Oktober, dan kehadiran Justin Hubner yang sudah bermain di Fortuna Sittard ini akan mendapatkan jam bermain yang banyak. Nah, dalam pertandingan pembukaan di Eredivisie, Justin Hubner bersama dengan Fortuna Sittard akan bertarung melawan klub rekan senegaranya yang juga ya menjadi pemain tim nasional Indonesia. Dean James, Go Ahead Eagles, lawan dari Fortuna Sittard. Fortuna Sittard ya ini bermain di kandang sendiri di depan publik mereka, dan semoga ya Justin Hubner bermain di bek tengah. Nanti Dean James itu pasti akan bermain di bek kiri. Itu yang kita tunggu yang menarik. Pertandingan akan berlangsung pada tanggal 9 Agustus yang akan datang. Dan ini akan memulai rangkaian di pekan pertama Eredivisie. Justin kalau bisa bermain, nah tentunya ini sangat baik buat dia, dan dia ingin membuktikan bahwa tidak salah Fortuna Sittard itu mengambil dia dengan opsi ada 2 tahun untuk kontrak ke depan, ada opsi perpanjangan lagi menjadi 3 tahun. Jadi saya pikir ini bagus untuk karir bagi seorang Justin Hubner, karena dia menjadi salah satu pilar penting bagi tim nasional kita, bermain di 3 bek tengah dengan formasi 3-4-3, dan dia bersama dengan kapten kesebelasan Jai Isyes dan Rizky Ridho menjadi pemain yang selalu diharapkan untuk tampil konsisten, karena memang pertandingan di putaran keempat ini sangat menentukan. Hanya 2 laga saja dalam 3 hari di antara 8 dan 11 Oktober kita harus bertarung, dan di sanalah kita akan menunggu ya penampilan dari Justin Hubner. Apalagi sekarang ini sudah termotivasi kan, sudah ada klub tempat dia berlabuh, dia lebih tenang tentunya, lebih fokus bersama dengan Fortuna Sittard di Eredivisie ya. Artinya dia kalau dikatakan lebih beruntung dibandingkan dengan Nathan Jones. Nathan Jones juga sudah dapat klub setelah keluar dari Swansea di divisi Championship. Sekarang sudah, walaupun sekarang bermain di kasta kedua ya di Liga Belanda di Eerste Divisie, itu bermain dengan Willem II Tilburg. Tapi tidak mengapa. Yang penting semua sudah mendapatkan klub, kecuali satu pemain lagi, gelandang elegan kita ya, Tom Hai, setelah keluar juga dari Almere City, belum ada tempat klub yang akan dia dapatkan, sementara kompetisi di Eropa itu akan berlangsung pada bulan Agustus. Nah, berpacu dengan waktu Tom Hai
kemana dia akan berada. Tentunya kita berdoa bersama bahwa gelandang terbaik kita di tim nasional ini akan mendapatkan klub sesuai yang dia inginkan, ya. Paling tidak tetap di Eredivisie itu bisa saja buat Tom Haye, karena ada beberapa klub yang sudah disinyalir ingin mendapatkan Tom Haye, diantaranya FC Groningen mungkin yang bisa dia tempati, ya. Semoga Tom bisa menjadi pemain terakhir timnas kita yang resmi mendapatkan klub setelah Justin Hubner itu berada di Fortuna Sittard. Yang menarik lainnya yaitu pemain muda kita yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, Mauro Silstra. Ya, itu sudah juga membuat ledakan besar kemarin di hari Senin, itu mencetak 6 gol, ya. Ketika mereka menang dalam laga uji tanding melawan Bemster, ya, Volendam FC, karena bagi Mauro kan sekarang sudah upgrade, sudah naik ke tim utama bersama dengan FC Volendam. Sekarang mereka akan bertarung di Eredivisie juga. Bagi Mauro Silstra dengan 6 gol tersebut tuh luar biasa bagi dia, ya. Bisa mencetak gol sebanyak itu. Sebelumnya mereka memang kalah dalam uji coba melawan Namreda dan tim yang berbeda, ya. Yang ditampilkan sekarang Mauro Silstra ditampilkan, ya, oleh pelatih kepala dari klubnya Volendam. Yang Volendam berpromosi di Eredivisie dan dia sudah membuktikan. Saya pikir dengan banyaknya gol yang dia ciptakan ketika timnya menang dengan 17 gol di laga uji coba, ini bagus buat dia, karena ketika bermain di U21 dengan FC Volendam dia membuat kalau nggak salah 17 gol dan 7 assist, ya. Dan kita sudah punya striker nomor 9 yang bagus. Setelah Ole Romani mengalami cedera dan tidak akan bermain di putaran keempat, ya, karena cederanya yang perlu waktu agak panjang, Mauro Silstra adalah salah satu solusi karena dia di pelapis bagi Ole Romani, walaupun memang disiapkan juga untuk U23. Karena tim U23 kita akan bertarung pada bulan September, 3-9 September yang akan datang di kualifikasi Piala Asia U23. Kita satu grup dengan Korea Selatan, tim yang kuat. Ya, di sana juga ada Macau dan Laos. Nah, ini pertandingan yang akan berlangsung di Gelora Delta Sidoarjo di Jawa Timur dan harus bersiap dengan baik. Karena tim U23 kemarin kalah di final Piala AFF itu dengan 1-0 dari Vietnam, dan gagal untuk bisa bagi Steven Gerrard mengukir prestasi bagus di awal karir dia menangani tim U23, tapi tidak mengapa, masih ada waktu di bulan September dengan kedatangan Mauro Silstra dan juga Justin Hubner yang kemungkinan besar bisa main nantinya pada bulan September. Ini tim U23 kita akan berbeda dengan penampilan di Piala AFF kemarin atau Asian Cup kemarin, karena dengan adanya Mauro Silstra, kemudian Justin, ada Ivar Jenner, ada Rafael Struijk, ada Marcelino Ferdinand, tentunya permainan akan sangat berbeda. Apalagi kalau di sana juga ditambah dengan Emiliano Jonathans yang akan ikut bermain. Tim U23 kita akan sangat kuat bermain di kandang sendiri, dan rasanya Korea kita bisa atasi, ya. Walaupun Korea adalah tim yang kuat karena hanya juara grup yang akan lolos, tapi dengan ketambahan 7-8 pemain yang akan masuk, tim kita kuat. Apalagi kita masih punya pemain belakang lagi yang belum bisa ditampilkan kan kemarin, yaitu Tim Hypens dan John Marks. Ini akan kuat untuk U23 kita. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara selamat buat Justin Hubner dengan Fortuna Sittardnya, juga dengan Mauro Silstra yang semakin gacor, sekarang diberikan kepercayaan tampil di tim utama di FC Volendam. Semoga kedua anak muda ini tampil baik, tampil konsisten di Eredivisie, di kasta tertinggi di Liga Belanda, dan mereka terpakai di tim nasional kita untuk putaran keempat pra Piala Dunia zona Asia di Arab Saudi. Ciao.